Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kesehatan kepada kita semua, sehingga kita selalu diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga mengembangkan peradaban. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat dan juga keluarga dari Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, sudah lebih dari 200 hari sejak genosida di Gaza terjadi di tahun 2023 hingga hari ini. Lebih dari 30.000 martir telah menjadi syahid. Tapi genosida tetap belum berhenti hingga hari ini. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk bersama-sama kita merefleksikan diri atas kejadian ini dan juga mencoba mentadaburi ayat suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Kitabun alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut turun saat para sahabat enggan pergi berperang. Padahal saat itu diperintahkan. Para sahabat merasa bahwa perang dapat menghilangkan kedamaian, menimbulkan cedera, dan bahkan bisa menghancurkan peradaban. Namun sejatinya, perang diperintahkan untuk menegakkan keadilan saat hukum Allah diperangi oleh kaum-kaum yang tidak menjalankan syariah. Meskipun pahit, memang ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Berjuang demi agama Allah adalah sebuah kewajiban. Dalam konteks ini, para sahabat perlu kita pahami bahwa genosida yang terjadi di Gaza itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja. Ada garis sejarah yang sangat panjang mengenai proses pembantaian yang tidak kunjung selesai hingga hari ini selama puluhan tahun. Dan perlu kita pahami bahwa ini bukan hanya mengenai permasalahan politis. Masalah yang terjadi begitu kompleks, melibatkan berbagai macam unsur dan sektor. Keagamaan misalnya, kemudian kultural, dan bahkan hingga kemanusiaan. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Dan hingga detik ini, warga Palestina tidak mendapatkan perlindungan yang layak sebagaimana manusia
yang memiliki harkat dan martabat dan juga hak-haknya sebagai manusia pula. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan karena Palestina sampai saat ini belum diakui sebagai negara. Bahkan beberapa waktu yang lalu sudah dijalankan usulan di PBB Palestina untuk diakui sebagai negara yang berdaulat. Namun usulan itu tidak menjadi resolusi yang bisa diterapkan karena mendapatkan tentangan dari Amerika Serikat. Dalam konteks ini perlu kita pahami bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan diri pada sistem negara bangsa atau nation state dan juga sistem internasional, organisasi internasional, mau itu PBB misalnya ataupun mau itu OKI misalnya, tidak ada yang bisa bersepakat mengenai bagaimana melindungi hak-hak warga Palestina. Nah, pertanyaannya, apakah kita, para sahabat, harus pergi berperang ke sana juga? Nah, ini adalah diskusi yang cukup panjang. Ada yang berpendapat bahwa ya kita harus ke sana, kita harus berjihad, dan kita bisa mendapatkan reward yang begitu besar untuk syahid di sana. Ada juga yang berpendapat bahwa kita tidak perlu peduli, itu bukan urusan kita. Ada yang berpendapat di tengah-tengah mungkin ya kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan dari jarak jauh mungkin, berjihad dengan cara yang lain. Karena dalam mendefinisikan memerangi kebatilan atau berperang itu bisa dilakukan juga tidak hanya secara fisik tapi juga bisa secara ideologis ataupun yang lainnya. Kita bisa berperang berlomba-lomba dengan meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dengan meningkatkan kekuatan kita, kekuatan ekonomi misalnya, dan seterusnya. Melakukan boikot dan seterusnya. Nah, sahabat, kita diwajibkan untuk selalu berjuang demi menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks ini, lakukanlah, berpartisipasilah walaupun itu sedikit. Karena mungkin ada keraguan dalam hati kita untuk memerangi kebatilan, memerangi Israel misalnya yang telah melakukan genosida secara tidak manusiawi karena kita takut dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena kita takut dianggap sok suci. Jangan menyebabkan hal-hal yang menjadi ketakutan ini untuk mencegah kita melakukan perbuatan yang baik. Boleh jadi yang nggak kita suka itu justru membawa kebaikan. Boleh jadi yang kita hindari itu juga membawa kebaikan. Boleh juga yang sangat kita suka ternyata tidak membawa kebaikan. Oleh karena itu, kembalikanlah semuanya kepada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tuntunan dari Rasul kita. Kembalikan semuanya ke jalan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, diri kita, hati kita akan tentram dan tenang, ibadah kita akan dimudahkan. Perjuangan kita, solidaritas kita, ukhuwah kita akan semakin kuat. Insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi pengingat, tidak hanya bagi para sahabat, tapi utamanya juga bagi saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.